Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Kalau Bapak Ibu lihat ya di slide pertama itu bahwa pencairan tunjangan guru disinyalir dilakukan di bulan Januari 2026 ini, maka muncul sebenarnya pertanyaan, baik itu yang saya tanyakan dalam pribadi saya sendiri juga, bahwa apakah untuk pencairan tunjangan profesi guru 100% dalam THR dan gaji ke-13 akan dilanjutkan di bulan Januari 2026 ini atau masuk dalam kategori carry over? Nah, tentu ini akan menjadi kabar yang menggembirakan buat Bapak Ibu guru kalau benar-benar dilakukan kembali di bulan Januari. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu harus menunggu hingga bulan Maret ataupun bulan-bulan berikutnya ya. Karena kita ketahui bahwa Bapak Ibu guru sendiri sangat membutuhkan tambahan 100% tersebut dalam THR dan gaji ke-13. Nah, tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD dan lain sebagainya, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, tanpa panjang lebar Bapak Ibu guru, kita bahas video ini secara detail. Jadi apa yang disampaikan, jadi ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa di sebagian guru daerah itu sudah mulai menerima kembali TPG 100% ya, contohnya seperti di Ciamis dan Garut. Nah, apakah ini menandakan bahwa pencairan tunjangan profesi guru 100% dalam THR dan gaji ke-13 itu tetap dilanjutkan ya, meskipun masih banyak daerah-daerah teman-teman guru yang belum menerima TPG THR 100% tersebut ya. Nah, tapi saya berharap bahwa Senin besok itu sudah kembali lagi adanya pencairan gitu ya. Jadi tidak perlu harus menunggu carry over ya, atau tidak perlu harus menunggu sampai bulan Maret ataupun di bulan-bulan berikutnya. Karena ya kita sangat membutuhkan ya anggaran tersebut, dana tersebut ya, dan itu sudah merupakan kewajiban atau hak-haknya Bapak Ibu guru ya, dan kewajiban bagi daerah untuk mentransfer atau memberikan ke Bapak Ibu guru ya. Jadi ini dikutip dari paparan atau konferensi pers Menteri Keuangan soal realisasi TKD ya dan penyaluran tunjangan guru di situ. Nah, selain itu disinggung silpa daerah dan imbauan agar belanja daerah itu dipercepat di awal tahun 2026. Artinya silpa itu sisa anggaran ya, pembelanjaan daerah, di mana Pak Menteri Keuangan itu berharap bahwa agar belanja daerah itu dipercepat di awal tahun 2026. Artinya di belanja daerah itu seperti apa Bapak Ibu guru? Jadi anggaran-anggaran daerah yang belum terpakai di tahun 2025 itu harus segera diselesaikan gitu, karena kayak seperti kwitansi dan lain sebagainya itu harus segera dilaporkan ke Kementerian Keuangan, seperti itu ya. Nah, istilah kunci TPG dan 100% ini Bapak Ibu guru masih banyak yang belum memahami hal tersebut ya. Jadi untuk TPG tunjangan profesi guru ini sering disebut sebagai tunjangan sertifikasi. Tapi dalam istilah 100% itu berarti bahwa pembayarannya itu satu kali periode atau pelunasan sisa dana yang sudah dialokasikan. Jadi sisa cair di daerah A itu tidak otomatis berarti semua individu di daerah tersebut sudah menerima ya. Contohnya misalnya yang pertama kali dapat itu katakanlah Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah itu tidak semua guru-guru di Kalimantan Tengah itu kemudian bisa mendapatkan tambahan 100% TPG dalam THR dan gaji ke-13. Waktu itu yang pertama kali dapat itu hanya baru guru-guru SMA dan SMK serta sederajat. Nah, sedangkan untuk guru-guru SD, SMP itu belum ada. Nah, begitupun juga di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara itu juga sama kasusnya ya. Sama kasusnya, artinya baru guru-guru SMK, SMA, dan sederajat ya. Bahkan kalau di Sumatera Utara itu agak lucu ya. Ini berdasarkan laporan dari teman-teman ya, bahwa di Kota Madia itu dapatnya 75%, tapi kalau di kabupatennya itu mendapatkan 100%. Jadi ini juga berbeda, saya juga bingung kenapa kok ada perbedaan signifikan seperti itu. Nah, tetapi di daerah-daerah yang lainnya seperti Ciamis, Tasikmalaya, kemudian Gunung Kidul, yaitu semuanya sudah dapat rata ya seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa pencairan tunjangan sertifikasi guru itu tidak secara otomatis kemudian akan sama gitu ya di semua daerah, atau bahkan satu daerah kemudian dicairkan semuanya di guru-guru di daerah tersebut.
Nah, kemudian ada perubahan mekanisme penyaluran mulai tahun 2025. Jadi, kebijakan baru, yaitu tunjangan guru ASN di daerah itu dikirim langsung ke rekening Bapak Ibu guru, itu tanpa perantara kas daerah. Nah, kemudian penyaluran itu bergantung pada pemutakhiran data di Dapodik, ya, kemudian verifikasi atau validasi rekening di Info GTK, baru akan diproses SKTP-nya, seperti itu. Nah, implikasinya adalah keterlambatan individu itu sering terkait dengan data, kemudian rekening, bench bank, bukan semata-mata dana belum ada Bapak Ibu guru. Jadi, dananya itu sudah ada, cuman seringkali yang terjadi itu adalah datanya itu tidak lengkap, rekeningnya tidak benar. Kemudian bench banknya juga harus antri gitu ya. Nah, Bapak Ibu guru harus memahami tersebut. Jadi kalau misalnya data-datanya itu benar, ya rekeningnya sudah benar, tidak terjadi retur ya misalnya semacam itu, dan bench banknya juga tidak terlalu banyak antrian, maka sebenarnya dana-dana tersebut itu bisa langsung segera ditransfer ya ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, sayangnya kan Bapak Ibu guru merasa bahwa kadang data saya sudah benar, rekeningnya sudah benar. Nah, Bapak Ibu harus cek dulu gitu, apakah sudah benar atau tidak gitu. Jangan kemudian menyalahkan daerahnya yang belum mentransfer dan lain sebagainya ya. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi hal tersebut. Kemudian untuk TKD dan konteks Kemenkeu makro dan mikro, jadi TKD itu sama dengan transfer APBN ke pemerintah daerah yang masuk ke dalam APBD Bapak Ibu guru. Nah, paparan APBN kita itu ya di beberapa rapat di informasi di dalam APBN kita itu membahas realisasi penyaluran TKD dan meng-highlight penyaluran tunjangan guru. Nah, bedakan level antara realisasi anggaran yang tersalur dalam hal ini makro dengan uang masuk ke rekening Bapak Ibu guru dalam hal ini adalah dikatakan sebagai mikro. Itu jelas berbeda Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk silpa, jadi silpa itu adalah sisa anggaran daerah yang belum dibelanjakan pada akhir tahun, gitu. Jadi dalam potongan paparan disebutkan bahwa perkiraan silpa di akhir tahun 2025 itu sekitar 108 triliun dan diminta dibelanjakan lebih cepat di awal tahun 2026. Nah, kaitannya dengan pencairan tunjangan ini bersifat tidak langsung Bapak Ibu guru. Jadi belanja yang lebih tertib biasanya mempengaruhi atau mengurangi hambatan administratif Bapak Ibu guru. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru daerahnya itu lebih sigap ya, artinya masalahnya kadang di daerah itu administrasinya cukup lumayan ya, jadi itu yang mungkin mempengaruhi kenapa pencairan itu belum dilakukan hingga saat ini, tapi kita berharap besok ada pencairan ya. Nah, kemudian jangan tertukar antara TPG versus THR dan gaji ke-13 Bapak Ibu guru. Jadi TPG itu adalah tunjangan profesi yang berbasis sertifikat dan syarat kepesertaan validasi. Dan itu diberikan kalau tahun 2025 itu versi triwulan Bapak Ibu guru dan hanya diberikan kepada guru-guru yang sudah bersertifikat. Nah, sedangkan untuk gaji THR dan gaji ke-13 itu sebenarnya adalah tambahan ya, komponen penghasilan aparatur negara yang sudah diatur terpisah gitu. Dan itu sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 ya. Dan PMK yang nomor 23 tahun 2025. Nah, jadi banyak juga konten medsos sering mencampur istilah jadi cek regulasi dan periode pembayarannya Bapak Ibu guru. Nah, cara cek status pencairan dan praktis yang aman, jadi cek data dan kelayakan pemutakhiran di Dapodik atau di Info GTK, plus status verifikasi rekening, cek juga bukti mikro, mutasi rekening, notifikasi bank, jadi bukan hanya kabar grup saja ya. Jika belum cair, maka periksa kelengkapan data, periode yang dibayar, dan koordinasikan dengan operator sekolah di dinasnya. Nah, secara kesimpulan, jadi ada dasar konteks resmi ya, kebijakan yang ditransfer langsung dan paparan dari APBN kita. Kemudian klaim 100% itu perlu dibaca sebagai istilah medsos yang maknanya bisa berbeda. Dan prinsipnya itu dibedakan ya antara kebijakan anggaran, kemudian proses validasi, dan bukti yang masuk ke rekening Bapak Ibu guru. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.